Bocor kali ini masih dengan Kohyun. Di masa ini kan ada semacam pembatasan ya, nah, itu kayak aktivitas sosial, terus physical distancing juga dikurangi ya. Terus setelah ada new normal ya, terus pada lomba. Kira-kira menurut lockdown untuk pas Doraemon kemarin juara gimana kalinya? Yang Doraemon itu ya sebenarnya untuk event kemarin itu saya tahu ada event BOP itu sangat telat. Saya pikir nggak ada lomba ya, jadi saya baru tahu setelah hari Senin. Jadi ya sebelumnya memang karena PSBB ini di Tegal ya, karena ada pembatasan, jadi Kolongan juga sempat tutup. Jadi saya latihan cuma di rumah aja di depan ya, di jalan itu jaraknya kurang lebih 60-70 meter, itu hanya luk-luk biasa aja sambil main tali ya. Yang penting keluar tenaga. Terus jam latihannya itu saya pakai kurang lebih antara 3,5 jam ya. Jadi rutin berulang-ulang ya, memang nggak akan maksimal. Nah setelah tahap PSBB mulai berakhir itu ya, kita diberi kesempatan latihan di Kolongan itu dijadwal ya, jadi dengan protokol kesehatan. Jadi waktunya itu hanya 2 jam. Waktu 2 jam itu sebenarnya sangat minim sekali untuk, apalagi burung saya jumlahnya lumayan ya. Jadi paling hanya dapat beberapa kali terbang. Nah, memang karena nggak ada rencana lomba atau sayanya memang yang kurang tahu ada acara lomba, jadi kita pakai rawatan ya biasa ya, cuma rawatan basic aja, yang penting jemur sama vitamin biasa. Terus untuk ngerem, intinya untuk perawatan kesehatan tubuh aja. Nah baru tahu bahwa akan ada BOB itu kurang lebih hari Senin atau Selasa ya, jadi saya sempat kaget ya, dibilang tanpa persiapan. Jadi memang masa angkremnya pun rawatannya juga rawatan standar, rawatan waktu masa lockdown atau PSBB. Jadi saya coba-coba dalam tempo hari Selasa sampai dengan hari Minggu, burung kita buat tampil semaksimal mungkin. Tapi saya tahu bahwa semaksimal mungkin pun paling hanya kisaran 70% maksimal ya, untuk level tenaganya, level kualitasnya. Jadi memang setelah lomba berjalan BOB itu perdana setelah PSBB atau lockdown ya, itu memang saya lihat selama perlombaan tersebut ya, itu bukan hanya burung saya pun yang mengalami penurunan. Ternyata burung-burung musuh itu yang dari Tegal, wilayah Tegal, Brebes ya, itu mengalami banyak penurunan juga, karena mereka juga latihannya juga hanya sebentar-sebentar aja. Memang karena saya bener-bener pengen lomba ya, karena sudah lama nggak lomba jadi gatel. Jadi seadanya burung di situ, termasuk ada yang hitungannya sebagai pelatih ya, itu saya ikutkan semua. Justru yang tanpa persiapan, yang jagoan utama itu seperti jenderal ya, jenderal betinanya masih betina pacet, jadi giringnya jelek banget, dan kerjanya pun juga jelek ya, nggak maksimal, tapi tetap dipaksakan ikut dan burung turun ngebuang. Terus jagoan-jagoan utama saya juga kacau ya istilahnya ya. Tapi justru kemarin dari BL dan Doraemon, dari jagoan yang lapis 2 justru bisa juara. Faktornya
sebenarnya bukan karena adu kualitas kecepatan terutama ya, hanya karena si Doraemon dan BL ini burung pengalaman, burung teknik, jadi bisa meraih juara. Kenapa bisa meraih juara burung teknik di saat-saat seperti itu? Karena untuk burung teknik ya, dia nggak menguras tenaga yang terlalu besar, jadi dia lebih menangnya itu lebih banyak menggunakan teknik ketimbang menggunakan tenaga. Sedangkan burung-burung yang mengandalkan cc besar paling, karena efek lockdown kemarin itu paling hanya di babak awal ya. Di babak awal tempur itu saya lihat burung-burung keseluruhan tenaganya masih 80-70%, itu pun hanya di babak awal. Untuk babak selanjutnya saya lihat burung yang masih ada penurunannya sudah jauh sekali tuh. Jadi memang ini juga karena ya namanya rezeki ya, jelas, tapi juga logikanya kenapa si Doraemon dan BL bisa juara, karena kedua burung itu adalah burung teknik yang tidak mengeluarkan tenaga yang boros. Tadi Ko Yun kan bilang teknik ya, mungkin seperti apa sih ya, mungkin biar teman-teman tahu. Jadi kalau burung lomba itu ya, ada burung cc ya, memang tempur dengan mengandalkan kecepatan, jadi menang kalahnya tergantung kecepatan. Jadi kalau ketemu musuh yang memang kecepatannya lebih unggul, dia udah hampir pasti kalah. Berbeda dengan burung teknik. Kalau burung teknik itu kita ketemu musuh yang lebih kencang, belum tentu burung kalah, karena burung teknik ini mempunyai akal yang cukup banyak, cukup licik, terutama saat dia turun. Saat dia turun bareng itu ada teknik nutup, ada teknik senggol, ada teknik ngincek lawan di net itu ya, dan banyak sekali lah ya. Terus selain itu juga tuntutannya untuk memegang burung teknik, joki pun juga harus benar-benar menguasai teknik dari yang dimiliki si burung tersebut. Jadi nggak asal geber ya. Beda dengan burung cc, burung tempur ya, burung fighter yang mengandalkan cc itu memang sepertinya nggak terlalu banyak mikir seperti itu. Jadi untuk menghadapi atau mengendalikan burung-burung yang teknik, kitanya pun harus benar-benar memahami si burung tersebut, karakternya seperti apa, senjatanya seperti apa, kelemahannya seperti apa ya. Tadi kan faktor teknik itu kan karena faktor PSBB ya, misalkan faktor cuaca nih, siang panas sekali, sore mungkin karena mungkin musim pancaroba ya, itu untuk burung teknik gimana? Untuk burung teknik nomor satu ya, walaupun burung teknik atau burung cc, intinya stabil ya, terus kemampuan dia beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan angin salah satunya, atau cuaca. Kadang kan ada cuaca tahu-tahu panas, dari panas tahu-tahu mendung datang, angin gede. Nah, disitulah peran burung yang karakternya sangat kuat, stabil terbangnya ya, dan tekniknya sangat mumpuni, dan dibutuhkan pengalaman atau jam terbang yang tinggi seperti itu. Untuk burung-burung muda biasanya jika menghadapi kendala cuaca seperti itu, biasanya susah sampai di babak atas untuk melewati tantangan-rintangan di cuaca atau angin seperti itu. 3 darah, lost door. Thank you for visit and watching my video. Please subscribe, share, like and comment.